Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Saya Leo Victory Kusworo. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan Pertama tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut adalah kartu tanda mahasiswa saya sebagai mahasiswa PPG Angkatan Pertama tahun 2021 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi Teknik Komputer dan Informatika. Berikutnya adalah bukti keikutsertaan saya dalam uji kinerja dan uji pengetahuan, dan ini adalah formulir pendaftaran sebagai peserta uji kinerja dan uji pengetahuan PPG Angkatan Pertama tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan satu video pembelajaran tentang tahap praproduksi pada mata pelajaran Teknik Pengolahan Audio Video dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Kegiatan pembelajaran ini saya buat dalam jaringan atau disebut daring terkait dengan kondisi pandemi saat ini dan adanya aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat khususnya yang ada di DKI Jakarta, sehingga mengharuskan kita untuk belajar secara daring. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Selamat pagi semua, apa kabarnya? baik, Pak. Baik. Oke, semua sehat-sehat ya? Sehat, Pak. Iya, sehat semua ya, tetap sehat selalu dan tetap satu hal yang harus kita ingat, tetap semangat ya. Walaupun online. Betul sekali. Theo. Ya, Theo, selamat pagi Theo. Sebentar ya Pak, saya ambil tempat pensil Pak. Iya, selamat pagi Theo. Ya, baik, semuanya dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Baik, kita Ada yang sakit. iya tidak ada yang sakit, sehat selalu ya. Good job semuanya. Ada yang batuk pilek. Iya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini ya, kita akan membukanya dalam doa terlebih dahulu ya. Silakan Theo buka dalam doa, pimpin kita dalam doa. Mana dalam doa? Oh Yesus, kami mau belajar ke hati kami, ke Yesus, amin. 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 Sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih lanjut, Bapak mau absen terlebih dahulu nih ya. Bapak absen satu-satu ya, Bapak panggil. Yang pertama Gabriel Sirait. Hadir ya, masih di mute tapi. Yang berikutnya Jeremy. Hadir, Mister. Hadir Jeremy, oke. Matthew. Hadir, Pak. Oke. Puja Dewi. Hadir Pak. Oke. Theodoricus. Ya, Theo hadir ya. Kenny. Ya, Kenny belum hadir ya. Iya, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Kenny belum hadir, mungkin sedang persiapan terlebih dahulu ya. Sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya ya, Bapak mau tanya terlebih dahulu nih sama kalian. Masih ingat nggak apa yang kita pelajarin sebelumnya? Aku tahu, Pak. Apa itu? Belajar tentang multimedia, dinamis sama statis. Oke, good job. Paling kita belajarnya tentang kan share screen nih, terus kita kan lihat video. Lihat video itu yang Jeremy ingat, oke. Ya, Saya yang masih pertama, ingat, Pak. apa yang pertama? Produksi. Pasca produksi. Praproduksi, betul sekali ya. Tapi sedikit terbalik Jeremy ya, sedikit terbalik. Yang pertama itu harus urut. Yang pertama itu pra. Tahap yang kedua itu baru namanya produksi.
Dan tahap yang ketiga itu baru namanya pasca produksi. Jadi urutannya itu tidak boleh terbalik. Kenapa? Karena ini adalah alur proses. Ya, jadi tidak boleh terbalik. Pra dulu, produksi, baru pasca produksi. Ya, jadi ada 3 tahap alur proses produksi multimedia. Ya, oke. Good job semuanya ya. Berarti kalian masih ingat ya, masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu. Pada hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Nah, Bapak mau izin share screen ya. Oke, Pak, boleh. Screen, oke. Oke, Pak. Ya, bentar ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, oke, thank you semuanya. Nah, hari ini kita masuk ke materi pembahasan mengenai tahap praproduksi. Nah, ini adalah tahapan pertama dari alur proses produksi multimedia. Tahap pertama yaitu disebut dengan tahap praproduksi, ya. Betul. Ya, next slide ya. Nah, apa tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini? Yang pertama, satu-satu kan, Pak? ya, yang pertama siswa mampu memahami pengertian dengan benar. Yang kedua, siswa mampu memahami berbagai tahapan dalam praproduksi dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan naskah atau skrip dalam praproduksi dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah siswa mampu membuat naskah cerita sederhana dengan jujur, disiplin, dan benar. Ya, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya, ya. Nah, di slide berikutnya ini ada Bapak mau tampilkan atau tayangkan sebuah cuplikan video nih ya. Coba kalian perhatikan ya, kalian perhatikan dan simak tayangan video berikut ini ya. Oke. Ya, dari tayangan video tadi ya, coba Bapak mau minta kalian kasih pendapat. Apa kira-kira yang kalian dapat dari cuplikan tayangan video tadi? Silakan. Matthew, raise hand. Silakan Matthew. Apa yang didapat? Tadi sih sebelum ini video yang udah diputar, itu aku lihat ada orang yang pegang kamera. Ya.
Habis itu ada kamera sama ada perempuan lagi main laptop. Terus habis itu aku lihat ada salah satu contoh yaitu script itu membuat video, Pak. Oke, mantap. Wah, berarti Matthew memperhatikan dengan seksama ya. Detail sekali. Good job Matthew, thank you ya. Oke, betul ya. Ada script, tadi dibilang Matthew ya. Dan teman-teman yang lain juga betul sekali ya. Memang videonya sangat bagus ya, menarik sekali. Oke, good job ya. Thank you semuanya. Nah, praproduksi ya. Ini adalah tahapan awal dalam alur proses produksi. Apa sih pengertian dari praproduksi? Ya? Pengertian praproduksi, sebuah tahapan awal yang dilakukan sebelum melakukan seluruh kegiatan produksi multimedia. Nah, contohnya kalian bisa perhatikan nih. Tadi Matthew bilang tadi, ada perempuan pas dengan laptop, terus ada script. Ya, itu bisa mungkin kalau kita bisa perhatikan ya mungkin orang si perempuan itu sedang menulis sebuah skrip atau naskah ya, naskah cerita mungkin ya. Kemudian apa saja tahapan dalam praproduksi? Nah, ini dia ada 7 tahapan dalam praproduksi. Aku yang baca ya, Pak. Boleh, JJ, boleh, silakan. Oke. Gagasan atau ide, konsep, sinopsis, syuting, script, rangkuman cerita, naskah atau skenario, dan nomor 7 adalah storyboard. Storyboard ya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam praproduksi. Apa yang pertama? Gagasan atau ide. Ya. Gagasan atau ide. Coba boleh Matthew boleh baca. Oke. Gagasan atau ide. 1. Mengidentifikasikan gagasan atau ide cerita yang akan dibuat dan dapat mengembangkan. Iya. Jadi pertama-tama di dalam tahap praproduksi itu yang diperlukan apa sih? Ya, kita harus membuat namanya ide atau gagasan ya. Jadi kita identifikasi ya, apa idenya nih, apa ceritanya nih, ya. Dari situ, dari ide itu kita bisa kembangkan lebih lanjut, ya. Ketika ide sudah muncul, ya, baru dari berikutnya dari ide itu kita bisa kembangkan lebih luas lagi. Yang berikutnya, ya, yang kedua itu ada namanya konsep, ya. Setelah kita dapat ide, kemudian masuk ke tahap berikutnya. Konsep. JJ boleh baca. Konsep. Setelah mendapatkan ide cerita, baru membuat sebuah konsep cerita dengan menentukan tema, judul, pokok cerita, tujuan, sasaran. Oke, good job. Thank you, J. Ya. Sama-sama. Ya. Berikutnya itu konsep. Ya, tadi idenya udah dapat nih. Nah, udah dapat idenya, ide ceritanya. Oke, kemudian kita konsepkan. Ya. Dengan menentukan apa? Tema, ya, temanya apa. Kemudian judulnya mau apa, ya. Terus bagaimana inti atau pokok ceritanya, ya. Pokok ceritanya seperti apa? Nah, kita jabarkan, ya. Kemudian ada yang namanya tujuan dan sasaran atau target, ya. Untuk siapa sih ini? Karena kalau kalian perhatikan ya, kalau kalian nonton film, entah itu di bioskop ataupun di televisi ya, ada tuh sekarang tulisannya, ya, for kids untuk anak-anak atau dewasa, ya, atau harus misalkan pendampingan orang tua. Nah, itu sasaran anak-anak kah, atau orang dewasa atau untuk orang tua. Nah, itu ada sasarannya, ya. Kemudian ketiga ada namanya sinopsis. Nah, pernah dengar nggak sinopsis? Pernah, ini misalnya aku mau cerita dulu ya, Pak. Coba. Ice Age nih ya, simbiosisnya itu kan ada kan si Manny ya, Sid sama Diego, dia kan berteman. Nah, terus kan pas lagi dia kan si Manny dia Manny sedih kan, dia kan pengen punya bayi.
Oke. Nah, Ya, itu iya betul J ya, betul. Itu adalah JJ sedang menjelaskan isi dari cerita film Ice Age. Nah, ya. Oh, Iya, itu namanya apa? Sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan cerita ya, dari keseluruhan cerita. Jadi diringkas intinya, poinnya cerita itu apa. Nah, itu namanya sinopsis. sinopsis. Iya, betul sekali ya. Yang berikutnya keempat ada namanya shooting script. Shooting script. Ya, coba Dewi boleh bantu baca? Boleh, Pak. Ya, silakan Dewi. Shooting script. Shooting script atau skenario produksi ditunjukkan sebagai pedoman dalam Dalma. melakukan proses produksi. Ya, shooting script atau disebut skenario produksi. Ya, ditujukan sebagai pedoman dalam melakukan proses produksi. Nah, ini acuannya nih, ya. Shooting script ya. Jadi dibutuhkan juga nih, setelah kita menentukan gagasan, setelah kita menentukan konsep ya. Kemudian ada namanya shooting script ya. Berikutnya adalah rangkuman cerita ya. Rangkuman cerita atau disebut treatment Treatment. ya. Ya, ini sedikit berbeda dengan yang namanya sinopsis ya. Apa yang Oh, jadi dibedakan? kalau sinopsis itu kan cuman yang ringkas-ringkas doang. Kalau ini kan Singkat. treatment kan. Iya, betul, betul J. Kalau sinopsis itu singkat sekali. Singkat Tapi kalau sedikit. rangkuman cerita itu dia Panjang. lebih detail dibandingkan sinopsis. Ya. Betul. Jadi rangkuman cerita ini disebut juga istilahnya namanya treatment. Treatment. Iya, treatment ya. Jadi suatu ringkasan cerita yang diuraikan lebih detail dibandingkan sinopsis. Ya, dibanding sinopsis, rangkuman cerita ini jauh lebih detail. Ya. Berikutnya ada namanya storyboard. Ya, ini penjelasannya. Storyboard itu adalah sebuah sketsa gambar yang mewakili setiap scene atau adegan yang akan dibuat. Ya. Oh, scene Scene. itu kayak adegan-adegan gitu ya? Betul, D. Jadi Ya. pas lagi misalnya nih ya, Manny sama Diego kan dia kan sedih, dia pengen punya bayi. Ya. Ya, Nah, itu adalah adegan, betul. Itu adalah Manny scene. sedih. Di kartun kan kadang kalau ada yang jatuh itu kan scene juga kan, Pak? Iya, Scene betul. berarti Itu scene atau adegan ya. Adegan berarti adegannya apa? Orang itu lagi jatuh, ya kan? Ya, yang penting apa? Yang penting apa? Satu hal di sini ya, yang Bapak mau ingatkan juga nih ya. Tontonlah film-film atau acara di televisi yang baik, yang bagus ya. bahkan Jeremy kan aku kan punya YouTube. Ya, YouTube boleh. Berikutnya, nah balik lagi nih ke slide ya. Berikutnya ada yang namanya naskah Nas, atau skenario ya. Coba Bapak minta tolong Theo baca, boleh Theo? Theo, Theo, mute. ya, di unmute dulu. Naskah skenario Ya, tujuh sebuah tesnya beristika kabar ceritanya akan divisualkan. betul. Thank you Theo ya. Oke, naskah Sama-sama. atau skenario. Apa itu? Sebuah teks. Nah, teks ya. Teks itu berarti tulisan yang berisikan gambaran cerita ya. Ceritanya tentang apa sih? Sedang apa? Nah, itu dituliskan, dibuat tulisan ya. Yang akan akhirnya nanti divisualkan ya. Yang akan nantinya menjadi adegan ya. Itu adalah naskah. Nah, ini contohnya. Ya, ada sebuah contoh nih ya. Ada contoh naskah cerita ya. Scene 1 ya, atmosfer, lokasinya di mana, terus apa saja propertinya yang digunakan. Talent itu adalah aktornya, artisnya siapa, kemudian adegannya apa. Kemudian baru dibuat rincian lebih detail yaitu dialog. Oke ya. Nah, kita masuk
ya berikutnya ya, yaitu tentang tugas pengetahuan. Jadi ya, apa yang tadi sudah kita bahas di atas ya. Nah, sekarang kalian coba untuk mengerjakan tugas ini. Pak, caranya bagaimana? Langsung saja. Ini ada 5 soal, kalian bisa lihat ya. Kemudian langsung kalian jawab WhatsApp, melalui WhatsApp ya. Melalui WhatsApp. Oh, jadi kita tinggal ini Pak, tinggal pilih salah satu jawabannya terus kirim ke Bapak. Betul, ini kan pilihan ganda ya. Ada 5 soal pilihan ganda. WhatsApp ke Silakan. grup apa Pak Leo yang DM? DM ke Bapak, jangan ke grup ya. Oke, Pak. WhatsApp Japri langsung ke nomor Bapak ya. Misalkan 1 apa jawabannya, 2 apa jawabannya, 3 apa ya. Bapak kasih waktu ini Waktunya kita berapa menit ini Pak? Kita ini kerja. nggak lama lah ya, cuman 5 soal, nggak gitu. Ini online lama. apa offline? Online, Jeremy. Online sekarang, kalian sambil kerjakan. Dan Iya, Pak. hasilnya, jawabannya kirim ke WhatsApp Bapak ya. Oke. Iya, Pak. Oke ya. Silakan. Bapak kasih waktu ini sebentar aja ya, 3 menit cukup lah karena nggak banyak soalnya dan hanya pilihan ganda ya. Jawaban langsung kirim ke WhatsApp Bapak ya. Oke. Iya, Pak. Selamat mengerjakan. Let's get started. Kerjaannya di mana? Langsung di WhatsApp di WA Pak Leo aja, Gap. Di WA Pak Leo Japri. Di Japri, di WhatsApp Bapak. Nomor Di 1 WhatsApp jawabannya Pak Leo apa? DM ya, direct message Gabriel. Iya, Gap. Oke. Silakan lanjutkan. Di HP ya? Ya, betul. Oke, sudah. Oke, sudah masuk. Iya, JJ sudah. Oke, good job, J. Nah, ini betul gini aja. 1 apa, 2 jawabannya apa. Tuh, JJ. Oke, ya, JJ sudah masuk nih. Oke, sudah. Silakan langsung kirim aja ya. Langsung jawabannya dikirim WhatsApp ya. Ya. Nah, kayak betul, Matthew. Ya. Matthew sudah masuk. Oke, kita lanjutkan. Ini tugas pengetahuan. Jadi, apa yang kita bahas itu terus kita terapkan gitu ya dalam bentuk soal pengetahuan ya. Selain pengetahuan ada juga yang namanya ya keterampilan. Nah, ini tugas keterampilan ya. Tugas keterampilannya apa? Membuat naskah cerita sederhana. Ini PR ya Pak? Enggak, bukan PR ya. Jadi kerjakan sekarang juga. Lalu Online. Iya, online ya. Sekarang masih online bikin. Ya, kalian bisa kerjakan ini ya di kertas. Kalian buat cerita sederhana mengenai apa? Protokol kesehatan. Ya. Oh, protokol kesehatan. Aku siapin tulis. Ya, nah Theo sudah selesai, udah dikirim tuh. Good job Theo yang tugas pengetahuannya udah masuk. Aku mau bikin temannya misalnya Matthew sama Jeremy. Silakan, bebas ya. Ya, bebas. Boleh lihat di Google nggak Pak? Ide sendiri aja, Matthew ya. Ide sendiri ya. Oke. Nanti tinggal dikirim WhatsApp lagi kayak tadi. Kalian foto, spread. Oke, kemudian kirim ke WhatsApp ya. Iya, Pak. Kita membuat itu, Pak, naskah, Pak. Iya. Iya. Oke, silakan Bapak kasih waktu 5 menit. Ya. Iya, Pak. Sederhana aja ya. Ya. Kalian bikin sebuah naskah cerita sederhana. Pendek-pendek aja ya? Iya, oke ya. Tapi tentang apa? Tentang temanya tentang menerapkan protokol kesehatan. Coba misalnya Matthew kan tanya, kamu nggak keluar rumah ya Jeremy? Ya, nanti langsung kirim aja ya Jeremy via WhatsApp lagi ya.
Nanti Bapak minta Dewi screen ini ya, share screen ya Dewi ya. Iya Pak. Nah, oke. Pak, kalau temanya vaksin boleh kan Pak? Boleh ya, itu kan masih berhubungan juga ya, masih ada Iya kaitannya. Iya. Ya, jadi sudah oke, good job, C. Sudah Bapak terima WhatsApp-nya. Oke. Dewi sudah? Dewi coba bisa share screen, Dewi? Coba Bapak. Saya belum selesai Pak. Belum ya? Oke, Dewi. Iya Pak. Baru peti Pak. Oke, sudah. Dewi sudah, coba boleh Dewi share screen? Coba Bapak mau tahu. Oke Pak. Ya, oke. Saya share screen Pak. Oke, Bapak stop share screen dulu yang ini. Nah, silakan Dewi bisa share Iya. screen. Tunggu. Share screen-nya berhenti Pak. Nah, coba Nah, diulang. Itu udah. Ya. Mungkin agak lama kali ya jaringannya. Udah selesai Pak. Oke, boleh Ini. dibesarin dikit coba. Iya Pak. Ya. Oke, betul. Nah, ini betul ya. Oke, Dewi ya. Nanti dikirim ya ke WhatsApp Bapak ya. Iya Pak. Oke, thank you Dewi. Boleh di stop share screen-nya? Oke Pak. Ya, nanti tinggal kirim. Oke, nih Matthew juga sudah masuk. Matthew. Oke, Matthew sudah. Ya, nggak apa-apa Matthew udah. Oke, nanti yang lain bisa langsung kirim juga ke WhatsApp Bapak ya. Oke ya. Oke ya, oke. Bapak lanjutkan ya. Nah, oke, Bapak share screen lagi. Jadi kita sudah menyelesaikan tugas pengetahuan dan tugas keterampilan ya. Jadi kita sudah memahami dan juga kita sudah membuat ya. Oke. Nah, coba salah satu dari kalian Bapak mau minta nih kesimpulan. Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Oke, coba silakan salah satu dari kalian. Matthew, oke, boleh Matthew. Apa Matthew? Kesimpulan yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini apa? Silakan. Aku sih dapat tentang skrip Pak. Skrip itu bisa berupa video dan kapan-kapan aku kepengen coba bikin skrip Pak sama video. Oke, mantap ya, membuat naskah ya. Skrip ya, dan juga membuat videonya ya. Oke, good job sekali ya. Jadi Matthew mendapatkan itu. Oke, ada lagi yang lain? Apa yang coba? Saya pengen coba Pak membuat itu Pak naskah ya. Pak. Oke, good job ya. Jadi banyak kalian mendapatkan hari ini tentang naskah ya atau skrip. Nah, itu merupakan tahapan dari tahap praproduksi ya. Iya Pak. Nanti di rumah saya pengen coba-coba deh buat naskah Pak. Boleh sekali. Good job Dewi ya. Dicoba dikembangkan. Coba kayak Dewi. Iya, good job ya. Hebat semuanya. Nah, kalau Bapak bisa simpulkan, jadi yang kita pelajari yang pertama itu adalah anak-anak kita semua itu memahami dulu apa itu tahap praproduksi. Nah, kemudian tahap-tahap dalam perancangan ide atau praproduksi itu ada apa aja sih? Ada gagasan, ada konsep, ada sinopsis, writing script, rangkuman cerita, storyboard, dan sampai yang naskah. Nah, ini yang kalian tertarik ya.
naskah ya. Dewi, Iya, Pak. mungkin teman-teman yang lainnya mencoba untuk membuat. Jadi itu yang kita pelajarin hari ini ya. Semoga pelajaran hari ini yang kita dapat kayak tadi Matthew, Dewi, naskah tentang script ya, itu bisa berguna buat kita semua ya. Tentunya kita berguna buat kita semua. Nah, minggu depan pertemuan yang akan Besok masih datang. ada Pak pelajaran. Pertemuan besok berikutnya ya, nanti kita akan masuk ke tahapan dalam produksi. Tadi kan pasca produksi, praproduksi. Ya, nanti besok kita akan masuk ke tahapan produksi. Apa itu tahapan produksi? Ya, jadi kan tahap pertama pra yang hari ini kita bahas. Tahap kedua besok ya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang produksi. Produksi dalam proses multimedia ya. Apa saja yang kita bisa produksi dan bagaimana cara memproduksinya, tahap-tahapnya seperti apa ya, dan apa yang harus kita lakukan dalam tahap produksi. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, good job buat kalian semua ya. Terima kasih buat hari ini ya, kita sudah melakukan pembelajaran online ya. Good job, sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri ya, sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita tutup dalam doa ya. Ya, JJ boleh, silakan JJ tutup dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah pelajaran. Pak Leos, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, Pak Leo, makasih ya Pak. Ya, sama-sama Dewi.